Kan ada lu tidur. Lagi waduh Maswan. Lagi waduh Maswan. Apa pertama ketemunya? Gimana? Ya, pertama ketemunya tuh dia bilang, gue yang bilang awalnya gue bilang kalau di Jakarta kabarin lah, gue pengen ketemu gitu kan. Terus Enggak. Jauh dari itu kenalnya, dapet kontaknya. kontaknya dari Komal TikTok. Oh, dari Komal. Komal siapa? Ingat nggak? Lupa gua. Tapi dia di situ bukan jadi yang punya Komal ya, bukan host ya. Dia bukan host. Akunnya apa? Lupa. Alvin Wijaya. Bukan akun, salah satu akun ada yang ingat nggak akun yang nongkrong di Komal itu siapa? INRI. INRI gitu aja. Oh iya tahu. Oh, inilah raja orang ini. Terus Habis itu gua ngomong lah, bang, gua sebenarnya udah nggak pernah. Waktu itu gua kan random asal ngomong, bang, gua udah nggak sama Islam, bla 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 bla. Terus pada ini kan yang lain, tuh minta Alkitab sama Malina tuh. Terus kata gua, Alkitab mah udah ada gua di HP. Jangan nih pakai yang asli, gua kirimin. Kalau mau lu tar DM ini ya, tim gua kan. Ya, gua cari nomornya kan, gua kontak. Ini yang mau ngirim Alkitab ya, ini alamat saya, gua kasih kan alamat gua. Nah sampainya benar di situ. Pertemuannya di situ. Awal kenalnya tuh di situ, bang, sebetulnya. oh di situ ya berarti. Itu tuh awal kenalnya. Jangan tanya lagi ya. Itu awal kenalnya situ. Ya. Ketemu di Komal, lanjut ke DM buat minta Bible gitu, dikirim ke alamat. Bible. Nah, kenapa bisa ragu sih sama Islam? Udah jelasin. Ini udah juga. Lagi sama Sunan Nabi. Iya, dia nonton channel Tanpa Ragi sama Sunan Nabi gitu kan. Nah, apa ya? Tadi lupa. Ya, jadi untuk yang belum tahu dan kenal Cen-Cen kenapa mutanya nonton di Kodoni sama di Gurunda, ini kita lanjutan, Bre. Nggak malas kita ngulang-ulang. Nah, yang belum ditanggapi itu mengenai Tanpa Ragi dan Sunan Nabi. Di sini gue mau nanggapi dulu nih, Tanpa Ragi dan Sunan Nabi. Mereka itu gini, Cen. Apa yang mereka baca di hadis itu hadisnya benar, Bre. Iya. Hadisnya memang benar begitu. Asumsi pribadinya yang beracun. Asumsi pribadinya yang beracun. Maksudnya kayak gimana? Nanti mereka udah baca ya, Aisyah dinikahi umur 6 tahun, lalu mengkonsumsi pernikahan 9 tahun. Nah, udah kan titik tuh. Polos itu, nggak ada masalah, Bre. Tapi nanti ketika nanti lihat ini menikahi anak kecil kayak gitu-gitunya tuh, itu yang menggiring sebenarnya. Framingnya itu yang menggiring. Padahal kalau dibaca biasa aja hadis ini nggak berdosa dan nggak salah. Bahkan ada pedoman di dalamnya di mana kalau lu menikah, lu bisa sebelum akil balik. Tapi ketika lu mengkonsumsi pernikahan setelah akil balik, kan gitu. Iya. Iya kayak gitu kan konsepnya. Nah itu yang mereka potong dan mereka nggak mau ambil. Mereka langsung ambil ke pedo-pedonya. Mereka lupa nih Tanpa Ragi dan Sunan Nabi. Mereka lupa Tuhannya Tanpa Ragi dan Sunan Nabi. Lu perhatikan ya. Dia turun ke dunia melalui vagina seorang anak umur 14 tahun. Apa kurang pedo itu? Apa kurang pedo itu, Bre? Coba lupa. Sekarang gini. Kita pakai hukum pedo yang baru ada di abad 20 ya. Abad 20. Apa? Menggauli umur anak kecil, bukan nikah ya. Dia nggak apa-apa umur anak kecil. Pedo kan? Ya, pedo. Orang dewasa. Sekarang kalau Tuhan nih. Tuhan tahu nggak bentuk vagina? Tahu lah pasti. Keluar lewat situ pelecehan nggak? Merendahkan derajat Tuhan. Ke perempuannya? Sama. Itu dia, gitu loh. Kenapa? Karena kalau lu manusia biasa bayi, dia nggak tahu lewat situ. Iya. Kalau misalnya dia tahu ya dia milih enggak dong. Karena itu kan apa namanya bagian tubuh terhormat dari seorang wanita. Lah ini Tuhan, lu bayangin. Udah tahu itu ciptaannya. Udah tahu itu bentuknya apa, udah tahu itu bagian sensitif dari wanita, tetap turun di situ pelecehan. Masa Tuhan mau dibilang maha pedo? Ini untuk Tuhannya Tanpa Ragi dan Sunan Nabi, gitu ya, Bre ya? Nah, jadi sebelum menghujat Islam, coba dicek dulu deh, gitu loh, watak dari iman kalian sendiri. Nanti ketabok balik sakit hati, Bre, gitu. Nah, terus apa yang ini? Coba diulang satu yang bikin lo oleng. Yang bikin gue oleng. Iya, Sunnah Nabi. Ya kayak misalkan satu kontennya yang Zainab. Nah itu Zainab gitu kan, katanya menikahi menantu. Lo udah cerai, posisinya udah cerai. Dan posisinya saat itu anak Zaid itu anak angkatnya. Iya, Zaid yang anak angkatnya. Zainab ini istrinya. Bicarakan hukum yang baru. Soalnya kebiasaan orang Arab tuh gini, Bang Jen. Suka ngambil anak
padahal itu bukan mahramnya ya. Suka ambil anak gitu. Terus ketika Nabi datang, ini lokasi penegasan, anak angkat itu bukan anak kandung kita. Yang kita harusnya ada gap di situ. Contoh bersentuhan kulit, tidur bareng, itu nggak boleh. Itu Nabi kasih indikasi hukumnya di situ. Ketika Zaid bin Sabit yang diangkat menjadi anak angkat oleh baginda Nabi, dia bukan mahramnya. Jadi nggak ada salahnya. Lu kan di Bali, aku kemarin. Itu dibilang bokap, waktu kemarin klarifikasi kan dia bilang yang masalah pisau-pisau itu nggak ada tuh, cuma sinetron-sinetron tuh. Lu kok diam gitu, nggak belain bahwa itu memang ada gitu? Pertama gua akui ya, gua masih ada perasaan sama Alina. Jadi gimana ya Bang ya? Terlebih lagi dia lagi tersiksa dengan sakitnya Bang. Tapi tambah subur kok dia. Enggak Bang, dia sebenarnya nahan sakit itu. Dari mana lu tahu kok? Lebih tahu lu daripada dia? Iya, dia gua udah lama Bang namanya dia udah 4 bulan lah. Nah, gua ke rumah sakit. Karena sakit yang lu bilang itu bokap gua ya, mendiang bokap gua tuh sama sakitnya itu. Dan itu gua yang ngurusin, jadi gua tahu banget. Jadi kalau masalah yang sakit itu gua udah pakal. Bahkan ada beberapa teman konsultasi sama gua karena nyokap gua survive sampai sekarang nih. Udah 3 tahun. Teman seleting nyokap gua yang di rumah sakit itu hilang semua. Gua sampai kemarin tuh takut nyokap gua down gitu karena teman WA dia yang di rumah sakit itu udah pada nggak ada. Ya. Tapi alhamdulillah nyokap kuat itu. Kalau bokap gue yang lewat, kalian duluan nyokap. Itu lebih parah dari Lina belum nyebar. Jadi gue tau banget harusnya badan dia pasti down, itu panas soalnya. Kalau dari mungkin main dia sama dokternya itu, pura-pura gitu, enggak. Gua nggak tahu dan gua juga nggak pernah ngobrol sama dokternya langsung. Tapi gua nganter ke rumah sakit. Hasil rekamnya nggak, lu cuma nganter doang. Nganter doang. Apa hasil rekam medisnya apa? Hasil rekam medisnya gua juga belum lihat. Wah, udah. Dia kesana. Saya cerita, ada juga beberapa yang begitu, ternyata bukan. Oke. Oh iya. Tapi RS-nya memang khusus penyakit itu. Iya, kami juga pernah dulu ada. Mohon maaf ya. Ini boleh dijelaskan nggak? Jangan sebut nama. Jangan sebut nama ya, nggak enak. Ya. Jadi ada juga yang ngaku sakit itu, kasih dampak bla 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 dengan tujuan ya minta itu langsung kasihan kita donasi gitu kan. Setelah kita bantuin dan kirim orang untuk ngecek, ternyata sakitnya tidak ada. Itu lebih keren lagi ada laporannya coy. Iya. Rekam medisnya lagi lebih keren lagi, lebih niat lagi. Tapi kalau rekam medis jujur gua gak pernah lihat. Lu belum lihat, ini ada, bayangin. Rupanya ini fiktif. Stres nggak lu? Ketemu dokternya pun gua belum ya. Tapi ketika dia pasti yang itu. Mungkin dia kunjungi orang kali. Aku lagi wawancara sama semua. Lanjut ya. Terus kenapa lu nggak kembali ke dalam? Nggak boleh sih. Nggak boleh. Terus siapa bilang nggak boleh? Nggak dibolehin sama dia. Janganlah, nggak usah. Oh ya udah. Ya udah. Boleh kok, harusnya nggak ada masalah kok. Iya, gua waktu itu pengen nemenin cuman nggak boleh kan. Nah terus lu gimana sih sebagai orang yang mencintai harusnya kan mandi sampai ke dalam dong. Gua mau waktu itu cuman nggak boleh sama dia, ya udahlah gua Jadi lu di parkiran doang. nurut aja. Gua Nunggunya di mana? ruangan dokternya kan di luar ada ruang tunggu. Lu mau tanyain. Pas udah keluar nggak bahas tadi diperiksa apa gitu nggak? Dibahas. Apa dia bilang? Dibahas. Hasil akhirnya udah, maksudnya udah nggak ada harapan gitu kalau kata dokter. Dari kata dia. Kata dia kan bukan kata dokter dong. Ya, dokter nyampein ke dia nyampein ke gua. Ini bahas apa, bahas sakit ya. Gua kemarin nonton di Reels IG, anjir, buset, rabies parah ya. Baru tahu sakit rabies parah. Anjir, ini apa namanya? Ini nggak nyambung apa sih satu? Diam dulu anjir, gua mau cerita nggak apa-apa. Jadi ada dia anak muda, seumuran kayak kita lah. Dia dibaringin di IGD gitu, tapi masih bisa berdiri, masih bisa komunikasi sama dokternya. Sama si dokternya diginiin, terus dia dikipas-kipas, kayak orang takut loh bre. Wah gitu-gitu, dia dikipas-kipas, terus terakhir dicoba sama dokternya, coba air minum, gitu kan, dibawa air minum kan, coba minum gitu, ayo minum, dia nolak gitu, dia pakai bahasa daerah, ini gue ngertiin aja, dia nolak gitu, udah cobain aja dulu gitu kan, nanti kita lihat gimana reaksinya gitu, baru dia coba, oke. Terus dia nguatin diri, terus dia minum, anjing bre, segini, gak masuk anjir, gak masuk, keluar
keluar airnya ke sini, terus dia lompat-lompat gebrak-gebruk gitu sama keluarganya ditahan supaya nggak jatuh dari kasur. Dokternya ngeliat kayak gitu kan cengok gini, dek. Langsung dia manggil ibunya yang mana? Bu ikut bu gitu. Jadi terus gue baca-baca di bawah komennya itu si air yang diminum itu bukan untuk nyembuhin rabies, bukan bre. Air itu untuk melihat seberapa parah ini rabies. Kalau sampai orang rabies itu ditolak banget saat minum air, itu dia jatuh, itu udah nggak bisa ditolong lagi. Ya benar. Lu nonton juga berarti? Gua tahu karena rabies itu stage akhirnya dia pasti hidrofobik. Jadi fobia terhadap iya air. itu hidrofobik, takut jadi takut air. Fobia terhadap angin dan air itu udah nggak bisa ditolong. Makanya kalau rabies itu harus buru-buru. Makanya ada vaksin rabies itu perlu itu. Iya. Dan anjing-anjing liarnya harus dipantau sebenarnya. Nah, tunggu. Pak, kalau misal tahu di atas itu dia jadi ini antibodinya kayak ini. Dia takut air soalnya. antibody, Efek rabies dari atas ini yang selamat. Dia kan hidrofobik juga. enggak bre anjir, gua anti aging gua. Dia takut air. Balik lagi ke Lina, balik lagi. Gua nyeritain nih, coba nyeritain. Kan ini bukan sakit Lina ya. Jadi Lina bukan sakit rabies. Ada hubungan kan? Gak ada hubungan. Gua keingetan doang. Bukannya lo main Kaskus Facebook Yahoo? Kok udah main IG? Emang ada IG? Baru nonton kemarin, bre. Oh, lo main IG Udah juga. ngerti IG ya? Udah ngerti IG. Lo anjing baru HP punya seminggu juga anjing. Macam udah ngerti aja. Lanjut tadi gimana? Ya kita ngebahas sakitnya. Kalau yang gua alami selama ini bersama dia kalau kesakitan benar-benar kesakitan bang sampai keringetan terus demam badannya. Oh, gua tahu. Kita punya teman yang gituan. Gua gampang keringetan juga. Kalau demam itu yang gua tahu tuh dari Keringet lu bau, bre. Lu beda sakit bau. disebutnya tumor fever. Jadi ya ketika tumor itu nyebar, nah dia tuh demamnya itu dia pasti perlu kortikosteroid. Minta peluk kan? Apa steroid? Dia perlu obat yang namanya kortikosteroid. Kalau tumor fever nggak bisa pakai Kortikosteroid. kortikosteroid itu kayak dexamethasone. Ya. Apa tadi? Ya, jadi obat-obat antiinflamasi. Karena tumor itu kalau dia tumbuh itu kan menyebabkan inflamasi. Itu demamnya itu nggak bisa diturunin pakai paracetamol biasa, itu nggak mempan. Oh iya. Obat ini dapat menghambat produksi zat yang menimbulkan peradangan dalam tubuh. Ya. Oh iya. Oh iya, tahu lah gitu ya. Dan dari sebenarnya gua nggak lihat rekam medis, tapi dari gejala-gejala dan semua pengalaman dan keluhan-keluhan yang dia sebutkan itu menuju ke arah penyakit yang serius. Ya, udah tahap metastasis kalau disebut. Ya, 4 pasti meta. Ya, Metastasis itu Nah, gimana? metastasis itu harusnya udah nyebar kemana gitu. Pasti harusnya udah kemana gitu. Perubahan tubuhnya pasti ada. Kalau dari Meta itu udah parah. kalau dari lungs itu biasanya ke brain. Hah? Yes. Kalau dari lungs ke brain. Enggak. Kalau cowok dia biasa ke ini, bukan. Tulang umum. Tulang umum. Enggak apa? Iya. Penyakit orang tua apa? Poster. Turun, bro. Postrat. Biasa Karena lah. kan ini cewek. Cowok berarti turun sis. Enggak, biasa ke tulang sih. Jadi gitu bang. Jadi Nyokap gua tulang, udah ke meta ke tulang. Lanjutin. Tulang yang mana? Biayanya. Tulang yang mana? Semua tulang. Semua tulang. Ya, jadi begitu lu Tulang sampai ke sini, tulang sini. ngilu jadinya. Oh, anjir. Dan Innalillahi. yang agak susah tuh tulang tuh nggak bisa sembuh. Yang lain bisa sembuh, tulang itu belum ada sembuh. Jadi cuma bisa ditahan. Oh gitu. Supaya jangan kembang. Oh, dicegah ya? Iya, jadi Ditidurin. obat tuh untuk menekan dia supaya nggak bertumbuh lagi. Oh. Buset dah. makanya bang dari itulah gua sebenarnya kasihan dan iba karena nggak diapa-apain pun dia tuh udah kesakitan Nah sama juga sih belum tentu. Lu tahu nggak ada satu penghujat? Mana mic lu? Baik gua mana ya? Itu Oh iya. Ini Pakainya ke baju cowok suara lu kecil. Ya terus. Nggak. Lu tahu nggak ada salah satu penghujat yang tahun lalu meninggoy kena sakit Wati Mena. Wati Mena. Itu lu tahu nggak dari gemuk jadi kurusnya gimana? Iya. Ini kawan baiknya Oh iya itu Buti ini loh apa di prank Yesus. kasihan anjir itu dia kan Tahu, Bang. apa ya namanya kalau kankernya sih ya itu inilah ya gue juga nggak paham kan Kristen Buti kenapa tahun kanker 2023 aja badan masih gemuk. Masih gemuk. Cuman setahun kurus. bruk gitu ya langsung. Ini Woi kasihan. 2017. Sekarang masih gemuk juga. Nggak, besok lu tahu nggak?
Putih lebih sedihnya, ini kita kalau sangkut pautkan ke agama ya. Waktu dia muncul, tau nggak apa yang dia bilang? Saya sudah sembuh karena tadi malam saya bertemu dengan siapa? Yesus. Ada gitu-gitunya anjir, itu yang bikin gua kasihan. Oh, ada gitu. Dia kesaksian, dia ketemu Yesus, Yesus bilang udah sembuh. Terus dia bilang, kan aku bilang nanti setan yang ketemu ibu. Terus Bu Uti bilang apa? Kakak saya juga ketemu, dibilang adikmu sudah sembuh. Wih, kenapa? Tunggu dulu, ini ngomong di live atau di Facebook, Bre? Apa? Ini ngomong di live atau update status Facebook? Buat update status Facebook, iya, nah itu anjing. Jadi doi, Pak Jalal, aduh, kerepotin. Jasa kalau air. Oh, air dingin, saya suka. Nah, jadi ya itu yang bikin kasihan Bu Uti itu gitu, Bre. Dia bikin update status Facebook. Dia mendeklarasikan dia sembuh. Karena dia bertanya kepada Tuhannya namanya Yesus itu. Yesus, anak Allah yang maha tinggi, apakah saya akan sembuh atau akan kembali kepadamu? Jawabnya, N-nya gede kan jawabnya, engkau akan sembuh katanya gitu. Dan ternyata kakak saya juga bermimpi yang sama dan bertanya yang sama, dan dia juga menjawab yang sama, engkau akan sembuh. Seminggu setelahnya. Terus belum, terus lihatlah WC rumah sakit ini, gitu kan di dalam mimpinya. Asalnya rusak jadi bagus lagi gitu. Wah, benar. Saya makin percaya di situ di status Facebooknya ya. Iya. Meninggal. Tapi itu benar dia yang nulis. Dia nulis. Bahkan ada anjir. Waktu ketemu gua di live. Facebook lu. Kan Facebook lu. Ya, kita kan gangguin Bu. Gangguin dia. Nah. Gua bilang, Bu itu statusnya benar nggak gitu? Gua bilang kan. Udah sembuh gini. Iya, saya sudah sembuh kan. Biasa dia kan ketentengan gitu. Nggak ada gini. Yang kasihan, ya udah. Begitu nggak lama kemudian dia drop, aku sempat bilang sama dia juga, Bu, ya mungkin gara-gara dia ninja Quran kan. Apa ini anjir? Terus aku bilang sama dia, Bu minta maaf lah. Ya, itu waktu malamnya dia ninja Quran kan heboh tuh malamnya. Kan dari malam bukan dari jam 7:30 ya. Waktu jam 11 malam, aku masih telepon sama dia sama Unirifa yang Tunggu, lu nggak tahu. gabungin lah. Ya, kita nasihatin lu minta maaf di komanya Muslim atau sama Bang Zuma. Toh juga Bang Zuma udah kenal lu lama gitu kan, harusnya oke lah, minimal gini. Kalau Bang Zuma yang ngomong, mungkin ada setengah Muslim akan meredah emosinya. Iya. Ya, dengan katain kita kasih testimoni, ini orang bukan seperti itu, ini orang nggak sengaja udah mengakui kesalahan, bla 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 gitu kan. Ya. Terus tapi yang pihak sebelah mengatakan jangan, kalau kamu ngaku nanti itu akan jadi delik kamu gitu kan, jangan minta maaf sama Muslim gitu. Ya udah, terakhir jadi viral kan, gara-gara dia nggak mau minta maaf. Tapi itu nggak sengaja deh kayaknya. Ya, kita harus akui kan. Aku lihat ya, tapi yang lucunya dia nggak mau minta maaf. Nggak sengaja aja jadi begitu, Bre, apalagi bener-bener sengaja. Ya. Dia kan lagi buka terus di dia nggak hadir. Nah, nih. jelas. Lu mau baca? Gue lihat. Nih, lu bacain juga sekalian. Bacain. Nah, ini. Yang ini nih. Dia di ruangan UT scan kayaknya. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, aku menjerit kepada Sang Anak Allah, penebusku dan Tuhanku. Saya bilang, ya Anak Allah, kasihani saya, tolong saya, minta jawabanmu. Apakah engkau mau sembuhkan aku, atau membebas tugaskan aku dan kembali kepadamu? Tolong jawab saya, Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Tanpa saya tahu, kakak saya pun menangis di hadapannya, meminta jawaban, apakah saya ini akan disembuhkan atau dipanggil pulang? Dengan lembut dia menjawab kakak saya, jangan khawatir, dia akan sembuh. Lalu Tuhan Yesus menjawab saya juga. Setelah berjuang melawan panas dingin yang sangat dahsyat kemarin di RS, saya tertidur, dia memberikan penglihatan yang jelas. Kamar mandi yang di RS yang sedang direnov di mana saya menginap itu terlihat sudah rapi sempurna seperti sedia kala. Luar biasa Tuhanku, seketika imanku yang mulai goyah ini bangkit kembali, imanku diteguhkan dan dimateraikan. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu di Calvary itu. Dosaku, sakitku, dan semua keluh kesahku sudah kau tanggung untukku. Aku mencintaimu Yesus, kau segalanya bagiku. Ini kira-kira berapa hari sebelum beliau? Seminggu. Kurang lebih semingguan lah, seminggu. Fenomena-fenomena seperti ini menjelang akhir hidup memang suka ada ya. Gua lupa istilah medisnya apa, tapi kadang ada orang yang sebelum kematian 3 hari, seminggu, atau 1 hari bahkan sebelum kematian dia tiba-tiba tuh semangat, jadi kuat. Seperti dapat doping gitu. Jadi suka makan, ceria dan sebagainya. Ya, dikasih kesempatan untuk pamitan. Ya. Emang ada yang seperti itu. Tapi dia nggak kuat.
Ini bukan sehat lagi nih. Ini bukan posisi yang tadi dibilang. Ini didatengin Tuhannya dalam mimpi, dibilang bakal sembuh. Ya tapi dia jadi semangat ya setelah itu kan bisa teriak-teriak kan? Hah? Enggak semangat, tetap lemas-lemas. Oh. Tiba-tiba kita tahu di channel Kristen gitu telah berpulang ke rumah Bapak gitu. Fotonya Buti. Di prank dia. Kasihan. Dan banyak yang seperti itu. Iya, jadi Buti. Dia kanker apa sih? Doi kanker apa? Darah dia. Anjir. Dulu gua punya teman, ini ada juga si John Kristen anjir, dia kanker usus. Yang kanker usus. Ya. Domba kecil bukan serangan. Itu lebih sedih. Serangan jantung lagi di mesin cuci. Gara-gara nentang Allah. Itu domba, iya. Dia live-nya hujat-hujat. Terus dia nantang kemarinnya. Mana ada Allahnya umat muslim tuh, enggak nyata tuh, bohong gitu kan. Dia bilang, takut aku sama tuh Allah. Dia YouTuber. Serangan jantung. Besoknya, berapa hari kemudian lah, itu meninggalnya lebih sedih tuh. Jadi mesin cucinya rusak. Di ruko kan di atas. Istrinya suruh ngecek, tolong ngecekin mesin cuci. Oke, dia lagi live tuh pada lu, lagi ikut live debat gitu kan. Jadi YouTube-nya lagi live posisinya, dia tinggal nih ngecek mesin cuci. Ya, itu kita tahu setelah istrinya ngomong kan. Ya. Karena kita tahu dia ada di live. Tiba-tiba dari ngomong nggak ngomong, artinya biasalah kan. Kita live, kita mute kan, kita biarin aja kan. Karena kan rame di situ kawan-kawan yang lain. Dia pergi ngecek mesin cuci. Oke, istrinya bingung, kok nggak turun-turun, teriak-teriak suruh dia turun dan jam makan malam gitu kan. Udah 2 jam lah dia di atasnya turun-turun. Begitu dicek, meninggoy di depan mesin cuci. Bayangin. Dan ini saktinya di sini, Bre. Dia kan lagi live, YouTube-nya muter dong. Ada azan. Indah banget azannya, merdu. Di live orang lain nggak ada terdengar. Di YouTube orang lain nggak terdengar, cuma YouTube dia. Jadi kalau orang Kristen bilang, oh enggak lah, itu gara-gara dia ada hidupin notifikasi aja mungkin. Ngapain juga dia? Iya, orang Kristen kok. brother. Ngapain hidupin notifikasi aja? Tapi ya, maksudnya serem ya, yang kayak gitu-gitu ya. Iya, maksudnya lu hidup ngehujat agama yang benar. Mati lu begitu gitu. Karena gini, Bre, yang gua lucu tuh gini. Mereka yang lebih lucu atau? Mereka bandingin dengan almarhum Ustaz Moko Ginta. Anjir, Ustaz Moko Ginta lagi sholat meninggalnya. Indah banget. Iya. Muslim semua bilang itu juga pengen gitu kan. Kita juga pengen gitu. Pengen. Ini mesin cuci lu bandingin sama lagi sholat. Lagi tahiyat ya. Tahiyat akhir. Itu, ya Allah, indah banget, Bre. Gak bisa dibandingin. Ayahandanya B.J. Habibie. Indah banget, serius. Orang tuh kalau ini lagi tahiyat. Iya, lagi tahiyat. Gua bilang, lu kalau ngejek lu tanya semua muslim, pengen nggak meninggal kayak gitu? Semua muslim pengen. Kalau yang domba suci, domba kecil, lu tanya sama orang Kristen, mau nggak meninggal kayak gitu? Depan mesin cuci. Astagfirullahaladzim. Iya gitu. Masih muda lagi di masalahnya. Nah, yang lucunya gua, ironisnya ya, mereka itu kalau ada muslim yang meninggal, mereka bilang itu adalah murkanya Tuhan Yesus, katanya gitu. Kalau ada sakit kayak gini, murkanya Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini orang-orang Kristen matinya kanker begini. Itu ada masalah apa lu sama Yesus? Ada masalah apa coba? Kok kanker matinya? Gitu sih, gitu aja sih. Kita balikin doang ya, bukan yang mau ini. Iya. Oke, balik ke Lina, lanjut. Gue nggak tahu nanya apa soal ini ya. Ini, bakal ngopi nih. Tadi kan sorry. Tunggu bang, yang benar lu nanyanya. Oke, siap. Besar suara. Ini Bang. Tunggu. Masa aku pegang aja bang. Ya. Tunggu. Gas bang. Apa pertanyaannya nih? Gini. Tunggu. Sebelum kenal Lina, kamu udah pernah pacaran belum? Besar lah suaranya bang. Pernah Bang. Pernah. Cewek saya tuh orang luar negeri Bang. Oh. Kenal di game lah biasa. Oh, kenal di itu aja. Game apa? Game RPG lah. Oh, ya. RPG. Tapi belum pernah tembakan lah. MMORPG. Oh iya, yang kayak ini ya. Kayak Ragnarok. Oh, Ragnarok ya. Iya. Dan lain sebagainya. Tapi belum pernah bersua gitu kan? Never, belum pernah. Oh iya udah. Nah, setelah kenal Lina, kamu berjumpa gitu kan? Berjumpa. Di situ ada chemistry. Nah, ada chemistry. Sentuhan fisik ada lah ya. Ada lah. Untuk yang pertama ya. Iya. Dan berkesan. Salaman, iya. Iya, berkesan kan. Sama ini, aku pengen nanya, ini poin penting sebenarnya belum dijelaskan. Coba mungkin aku mau tanya, Bang Chen,
kronologi kejadian kemarin pas ketemu Lina Wijaya itu mungkin bisa disingkat dan dijelasin. Kok baca surat pernyataan dari Lina dan lain sebagainya, terus kasih klarifikasi, apalagi ada tindakan dari Lina, misal paha kamu dipegang-pegang. Emang paha dipegang kelihatan ya? Kelihatan di videonya. Emang gua gak nyadar sumpah pada saat itu. Waduh, iya mungkin nggak nyadar lah ya. Ya, gua kan lagi fokus ke ini. Apa yang gua Nggak, sampaikan. Nah, itu gimana kronologinya dari awal ketemu dia ngechatnya gimana, terus kalau Jadi malam sebelum ketemu, gua kan live di ruangannya Bang Zuma tuh, ya live. Nah, pada live itu gua dihubungin sama pihak ofisialnya Bu Lina. Dan gua juga diteleponin tuh, kan makanya gua sempet diem lama tuh. Iya, Itu gua diteleponin. Udah turun kan. Turun, jangan lanjutkan. Lah, gua di situ mikir, gua di situ juga klarifikasi, gua ngebela lu gitu. Ngebela dia. Gua bilang kan lu orang baik, biar gua tuh nggak mau dia tuh udah sakit sekarang nih. Dituduh-tuduh orang, dikata-katain. Itu kan nambah sakit. Nah, gue bela lah. Lin, dengerin Lin, lu malah manipulatif lu. Lanjut. Dia tuh orang baik. Gua sayang sama dia karena kebaikan dia dan sebagainya. Mungkin orang di luar sana nggak tahu. Taunya dia nge-branding diri as Lina Wijaya yang seperti orang tahu. Ya orang bisa personal branding sendiri di sosial media kayak gimana. Tapi di luar itu gua sampaikan pengalaman gue pribadi, apa yang udah selama ini sama dia, gua sampaikan bahwa dia orang baik ya. Terserah ada urusan dengan Bang Zuma dengan segala macam. Itu kan ranahnya memang diapologis begitu. Kita saling serang dan sebagainya. Tapi di luar itu gua ceritanya begitu. Nah. Tapi sama Bapak gimana? bentar biar Ya, Pause ada. ajan dulu lah. Ini Bang Chen, mungkin yang ingin orang lain ketahui karena videonya sudah beredar dan jadi bola liar, kemarin banget nih ya, ada publish, lo nyamperin Bu Lina Wijaya lah ngapain gue. Lu tanda tangan segala macem seolah-olah tanpa paksaan gitu loh. Nah, mungkin bisa dijelasin kronologinya, bahkan yang mungkin jadi cuplikan bagi orang-orang. Bu Lina itu sampai megang-megang paha gitu. Nah, itu candaannya. Nah, itu mungkin bisa dijelasin kronologinya dari awal gimana dia ngajak ketemu terus lu approve ketemunya. Nah, mungkin gitu. Oke. Jadi malam sebelumnya tuh kan jangan malam sebelumnya dulu deh. Gua abis podcast Kodondi. Pas Kodondi nayangin di YouTube itu premiere tayangan podcast gua. Nah, di situ tuh Bu Lina nonton juga ternyata. Ya pasti banyak yang WA dia kan. Nah, setelah itu dia sampaikan ada beberapa kesalahan tuh yang harus diklarifikasi. Kesalahan mengenai cerita gua. Ya, gua juga lupa ya. Gua jadi di podcast Kodondi itu bilang bahwa gue yang ngasih nomor. Ya, itu benar. Salah gua. Ternyata memang bukan gue yang ngasih nomor, tapi gue yang nyari nomor dia gitu. Karena kan pada saat itu butuh Alkitab. Dia mau ngirim Bible ke gua. Gara-gara lu masuk ke Komal, ya. Dia mau ngirim Bible, lu ngontek dia. Ya, gua ngontek dia. Kayak gitu. Itu yang pertama. Terus untuk urusan pribadi ya udah terlanjur lah. Gua udah terlanjur ngomong ya. Gimana lagi ya? Udah pada tahu gitu. Kenapa lu bisa suka sama yang itu nih? Apa? Ya, gua pribadi lah. Gue udah cerita di Bang Lima kemarin karena gue udah lama sama dia, gue ngerasa dia orang baik gitu ya, nge-treat gue. Lu nyaman sama dia ya? Ya, dia nge-treat gue dengan baik. Lu baperan sih artinya? Jujur gue orangnya baperan Bang. Waduh. Kalau untuk masalah perasaan cinta kayak gitu, gue pernah pengalaman di kampus ya, di parkiran ya. Ada cewek tuh, gue lagi narik motor gue, ada cewek itu nyamperin gue terus nyapa gue. Halo Chen. Berbunga-bunga lu? Wah anjing baper gua sumpah, Enggak, itu kalau ceweknya enggak gini, kalau ceweknya cantik, gua juga bisa baperan. Tapi kalau ceweknya biasa, ngapain gitu kan? Lemah kalian semua. ini udah hari. Gua kalau disapa cewek biasa aja. Ini lagi utang kalau. Gua pejabat kampus ya. Nah gitu, kalau untuk masalah pribadi mah ya gua. Oke lah, artinya inilah ya. Itu masalah istilahnya defense lu lemah iman ya, lemah iman. Ya. Nggak, masa lu nggak mikir, tapi lu udah mau jadi Kristen soalnya ya, lu nggak mikir ke agamanya ya? Nah iya juga sih memang. Salah lu. Ya. Itu ya. Oke, lanjut. Kejadian kemarin tuh ya yang klarifikasi. Oke. Itu sebelumnya gua masuk ke
Komal Bang Juma. Iya, malamnya kan lu sama ini kami itu yang di Komal sama Bang Zuma sama kami ya yang ngomong. Iya. Habis itu kan lu dihubungi sama Lina tuh. Iya. Habis dihubungi sama Lina dia ngajak ketemu kan. Yang lu WA ke gua bilang mau Ngajak ketemu. ketemunya bukan itu, tapi memang udah bilang mau ketemuan buat klarifikasi yang ada kesalahan-kesalahan. Oh, yang sama Kodondi itu. Sama Kodondi. Nah, pas pada saat itu malam dia kan nelpon terus tuh. Gua matiin WA gua. Biar gua bisa lanjut live sampai selesai. Gua sampai malam tuh aduh gua pusing banget ya. Gua ini enggak ya? Gua hubungin dia enggak ya? Enggak usah lah. Gua tinggal tidur tuh. Itu gua pas tinggal tidur gua tuh keingetan terus gitu. Aduh, dia sakit hati kayak gua ngomong-ngomong gini di publik, gua ngebongkar-bongkar gini. Gua kepikiran Bang, gua jujur gua jadi ngerasa gak enak gitu loh. Gua ngerasa gak enak. Sampai akhirnya enak dari bawah itu. Sampai akhirnya gua pagi-pagi telepon. Halo, ada di mana? Oh, ada di Jakarta. Terus dia ngomong kayak gini. Hatimu masih ada keinginan gak buat ketemu untuk yang terakhir mungkin. Terus gue bilang, ya udahlah, kalau mau ketemu ayo. Ya udahlah ketemu pada saat itu. Nah, dia nulis catatan beberapa yang perlu diklarifikasi ya itu. Artinya tuh nulisnya bukan dia siapin duluan tapi waktu bareng sama lu tulis. Waktu bareng sama gua. Okay. Nah, waktu bareng sama gua. Jadi gua juga nimbang-nimbang ini layak gak ya buat ini layak gak gitu. Sampai akhirnya ya udah itu kejadian lah kemarin ke klarifikasi itu. Jujur Bang, di samping itu ya gua tuh gimana ya namanya perasaan ya Bang ya, perasaan kasihan gitu, sayang sama orang. Ya cowok tuh memang bawaannya tuh kayak pengen melindungi. Yes. Provide. Yes. Gua sampai ngomong di depan publik gua sayang sama dia, ya itu sebenarnya bentuk pertanggungjawaban gue juga. Gue biar orang-orang tuh pada nggak nyangka dia yang ngejar-ngejar gue. Tapi ya memang pernyataan yang gue sampaikan juga benar. Gue memang sayang gitu. Nah maka dari itu ya udahlah, dengan sakitnya udah begini, gue nggak tahu berapa lama dia bakal survive karena kan ya faktanya begitu ya yang gue tahu. Jadi untuk yang terakhir kali lu mau apa udah gue lakuin, it's okay gitu. Oh artinya kenapa lu mau baca itu walaupun sebenarnya menurut lu nggak sesuai, lantaran lu merasa ya sudahlah supaya dia senang gitu. Tujuannya untuk menyenangkan dia ya. Ya dan gue juga gak mau. Nah bentar, gue mau masuk. Ketika lu ditawarin teks itu, lu ada negosiasi nggak tentang teks itu sama Lina? Atau ya aja ya udah gue bacain, ini bentuk pertanggungjawaban gue telah nge-share hal-hal yang mungkin tidak Lina inginkan. Iya aja sih gue. Cuman iya. Untuk perkara masalah drama pisau tadi ya. Nah, iya benar yang bagian itu. Iya, yang masalah benar atau enggak? Yang secara realita benar. Jadi gini. Gua pada saat itu gua gak mikir konsekuensinya apa, jadi gua ngeiyain dulu. Ternyata pas bokap gua tahu live gua sama Bu Lina malam tuh, ternyata yang gue lakuin tuh menyakiti perasaan bokap gue gitu. Karena bokap gue udah bilang bahwa itu nyata, sedangkan gue menolak hal itu karena di satu sisi sorry gue ada di posisi tertekan nih, posisi tertekan di samping ya, lu demi menyenangkan dia lu jadi nyakiti bokap kan. Iya makanya gue biasanya anak sekarang lagi denial, bener nggak Lina ini ngegituin bokap lu. Makanya gue loh tapi dia ada di situ meluin Lina waktu kejadian pisau. Ya, tapi dia denial Lina. Ya. Diam dulu, gue. Sampai akhirnya gue chat tadi pagi ke beliau. Pertemuan kemarin benar-benar menjadi yang terakhir. Kasus ditutup, hubungan kita berakhir. Keluarga dan pihak di sini merasa dirugikan karena saya berbohong di video klarifikasimu bahwa kejadian bunuh diri yang akan kamu lakukan di rumah itu tidak terjadi. Pada faktanya itu benar-benar ada saksi mata dan ayahku merasa tidak terima atas klarifikasi yang dibuat tersebut. Seolah-olah menyatakan bahwa kami, yaitu pihak saya, bersandiwara. Mulai saat ini dan seterusnya jangan ada komunikasi dalam bentuk apapun. Terima kasih, God bless you. Wih, masih pakai God bless. Anjir, buset. Apapun yang udah terjadi, semoga Tuhan mengasihimu dan memberi hidayah. Amin. Karena sebetulnya lu dewasa, Bre. Dalam seminggu. Gua kasih, sumpah. Gua perasaan gua sendiri. Gua sayang sama dia. Oke. Lu kasih hukum kasih atau memberikan kasih sayang maksudnya? Kasih sayang. Kasih sayang. Oh, lu memberikan sebagai kasih. sesama manusia. Oke, siap, mantap.
Kan dikit Bang. Pindah dia lu. Ini serius soalnya. Apa nih? Ini mau di ini ya? Enggak, gua artinya mode serius. Jarang gua masuk frame soalnya. Oke. Oh, masuk frame doi, Bre. Lanjut. Lu ngapain mundur? Enggak, Tetap tadi enggak. blocking jadinya nanti kelihatan mukanya. Oh iya, lu sini aja, Cek. Gua di sini. Ngapain? Iya, cekennya di sini. Oh iya, maju. Santai aja kayak tadi aja. Maju kan untuk syahadat lah, Om. Lanjut. Ya, jadi kan itu kejadian tuh. Linanya menerima nggak lu istilah selesai sama dia? Kan kalau kita dengar tuh kan kayak berat dia untuk melepas lu. Ya. Jadi gua bilang kemarin bisa kita mau lanjut. Kalau gua tinggal siap gak? Gua bilang. Dengan berat hati dia bilang enggak, sebetulnya enggak. Sebetulnya enggak. Gitu aja Bang sebenarnya Bang. Ya gua Tapi dia nggak ada kayak memelas gitu, pingin ya balik lah atau gimana gitu. enggak sih kalau sampai kayak gitu enggak. Cuman gua tahu lah dari gua bisa ngerasain lah perasaannya. Oke, lu bisa Gua bisa ngerti. Kelihatan lah ya perasaannya dia gimana pas lu ngomong gitu. nggak, biasa kan kalau cewek itu kan biasa ada drama-drama nangis-nangis atau Enggak, apa. Buktinya waktu kesini bisa drama sampai bunuh diri, masa pas ketemu nggak ada sama lu drama gitu? Nggak ada karena mungkin sudah lebih Udah siap. bisa menerima kali ya. Mungkin sudah dengan semua kejadian ini mungkin sudah dipikirkan juga baik buruknya. Oke, nggak ada tawaran bilang, oke lalu putus sama gua, masa selesai sama gua, tapi agama baliklah ke Kristen gitu. Nggak ada kok, nggak ada kayak gitu. Nggak ada, Malah nggak ada. nggak ada. Malah dia dukung ke Islam. Dia dukung gua ke Islam. Tanda-tanda Lina dapat hidayah itu. Gua Kok jadi Lina dapat Amin. hidayah sih? amin Amin aja, aja deh. amin aja udah. Iya, soalnya kalau dapat hidayah nikah, Bre. Oh, iya. Serius Lina Wijaya, lu kalau dapat hidayah, Bre, lu kalau dapat hidayah nikah sama Ceng lu. Lu tau nggak Lina itu dulu pernah Islam selama 3 bulan? Gua tahu. Kapan? Dia bilang sih yang gua tahu tuh kan dia ada kesaksian juga. Iya. Katanya sih dia dulunya dari muslim memang, dari keluarga muslim apa? Dia tuh muslim. Dia bukan dari keluarga Muslim, dia mualaf. Iya mualaf, tapi kan ke muslim terus ke Kristen lagi kan? Iya, dia Muslimnya tau nggak berapa lama cuman? Nggak tahu. 3 bulan doang. Oh gua nggak tahu. Nanti gua kirimin link video deh dari versinya orang Kristen dan mereka ada bukti ini ya. Soalnya dia ini mualafnya tuh di apa? Di masjid apa? Istiqlal. Jadi kan di Istiqlal tuh ada kayak inilah ya, bukti-buktinya siapa-siapa yang mualaf kan. Nampak kok nama dia. Kan nama asli dia ada gitu kan. Karena nama aslinya kan bukan Lina Wijaya. Itu kasihan bener si Lina itu ya. Dia masalah sama orang Kristen ya? Iya, masalah sama orang Kristen. Iya, jadi dia disuruh foto pakai identitas dia, bukan gini di depan rumah kontrak ya? Rumah kontrakan. Aduh, kasihan banget. Dia ceritakan soal itu. Nggak tahu. Emang kenapa sih? Gara-gara gitu ya? Ketahuan nipu. Nipu di donasi. Duit donasi dia nipu. Habis itu kemarin tuh dia sempat sebelum sama lu. Kasihan aja. Kenapa dia masuk Muslim? Ini versinya Kristen ya. Versinya orang Kristen. Jadi dia tuh ada pacar Muslim. Tinggal bareng di rumah sewa itu. Kegep sama warga, marahlah warga. Jatuhnya kan kumpul kebo tuh, ya. Jadi tanyain ini gimana nih? Ya udah mereka bilang nikah aja gitu kan. Tapi kan beda agama. Ya udah dia jadi masuk Islam. Jadi dia masuk Islam gara-gara itu. Gara-gara ketangkap kumpul kebo itu. Ini versinya ini ya, versinya orangnya si Dewi Bulan, Sofiatul dan teman-temannya. Dan lu tahu nggak masalah dia sama Elia? Tahu. Itu gimana? Yang nyampe perlu ke kah? lu gimana maksudnya? Ya nyampe ke lu gimana? Perlu kah ini Nggak, soalnya bawa nama Elia juga, gua nggak enak lah. Nggak, kita cuma pengen dengar versi dia gitu. Iya mah nggak paham. Enggak, karena kan ini bukan asumsi lu pribadi, tapi cerita dari Cerita dia. Kan kita nanti bandingin sama cerita Elia, bukan kita ininya Elia kan? Iya, Elia tuh istilahnya ngebohongin dia lah. Ngebohongin apa? Memang dia dirugikan apa sama Elia? Iya, jadi gimana ya ngomongnya ya? Disusun dulu kalimatnya. Iya, maksudnya gua gak enak lah ngomongin inilah. Oh, oke. Sumpah gua gak enak lah, gua gak bisa. Nggak, karena Tunggu. Yang lu tahu aja, Bang. ya kalau versi Tunggu. Sebelum versi. Elia tuh mengakui dia punya penyakit. nggak, cuman teman-temannya bilang dia udah sembuh. Diafirmasi sama Gimana teman-teman. cara sembuh dari penyakit gituan? Gak bisa memang, gak ada. Oh bisa. Ada tuh dorman aja. Iya, maksudnya kelakuannya mungkin yang sembuh tuh kelakuannya. Bisa bang. Karena ini menurut studi gender
orientasi seksual itu tumbuh karena Orientasi sosial. Bukan itu. Virus. enggak. Kita ngomongin virus. Kalau penyakitnya enggak. Tapi kelakuannya dibilang udah sembuh. Ya, Tapi kalau jadi penyakitnya udah. ya karena dibilang versinya Sofiatul sama versinya Dewi Bulan. Lah kan orang juga udah bertobat. Maafkan lah. Ya namanya orang udah bertobat ya dimaafkan lah gitu kan. Iya. Kan itu kesalahan masa lalu. Itu urusan mereka lah, kita nggak mau ikutan. Itu sih. Oke. Oke, lanjut, Pres. Apa Apalagi gue lanjut? HP gua mati kepanasan. Nah terus videonya gimana? yang itu. Berarti pause dong? Iya. Oh enggak itu. Oh ya, gue lanjut apa? Gue enggak, sebenarnya gue Biar dia jelasin dulu lanjutannya, kan kita tadi motong masuk ke hal yang lain. Lanjutan Kronologi apa? dia ketemu Lina. Tadi kan sampai di live-nya Kodondi, terus Lina chat dan lain sebagainya, terus kamu chat dan lain sebagainya. Udah, iya. Terus di penghujung kenapa bisa ketemu Lina dan sebenarnya di situ itu ngapain gitu? Yang kemarin malam yang dipublish sama orang-orang, yang dipublish sama Lina. Di situ ini aja sih, kita inti acaranya tuh klarifikasi gitu. Maksudnya Jadi macam artis ya? dia mau apa ya udah gua lakuin gitu yang sesuai yang ditulis itu yang kemarin. Berarti itu teksnya udah dibawa sejak awal. Enggak, itu teksnya kita bikin bareng. Oh, bikin di bareng situ ya? ya pada saat itu juga dadakan langsung bikin, dan gua bawa sertifikat PDF sertifikat pengislaman gua, dan dia juga bawa sertifikat pembaptisan gua. Jadi situ di comparing bahwa gua melakukan semua ini secara resmi gitu aja. Udah, jadi nggak ada main-main kayak gitu. Iya. Itu aja sih. Karena itu bentuk tanggung jawab gua dan dia kepada publik aja. Iya. Takutnya apa-apalah, tapi sertifikat itu berkata lah. Bukti. Oh, HP gue maksudnya ini lu mau nanya, gue kurang tertarik bro. Enggak, mungkin bisa dilanjutin. Kurang tertarik gue buat Lina Wijaya ini. Apalagi mau nanya soal Lina Wijaya? Nah, terus tadi Sakit, kan ada dia dari- sakit, Enggak, terus enggak, dia enggak. itu Ini masa yang dulu lalunya. dijawab. Tadi kan temen nanya, itu coba bang tanyain pahanya Bang Chen dilus-lus sama Wina pas lagi ngobrol. Nah, mungkin itu gimana? Kalau masalah paha dulu, jujur gua nggak sadar pada saat Enggak itu. sadar ya? Gua nggak tahu karena gua nggak fokus juga. Gua langsung Iya. apa yang ditanya gua jawab aja. Bahkan gestur atau tubuh gua tuh gua tetap liatin ke kamera gini. Iya kan? Gua lihat terus ke kamera. Ya, adapun perlakuan kayak gitu sih bagi gua ya terserah dia lah ya. Iya, terserah dia. nggak ada. Mungkin ada beberapa muslim yang nggak terima gitulah ya. Jadi kalau mau dibilang dia dilecehkan lucu juga jadinya. Iya, maksudnya Enggak sih. kalau perkara pelecehan itu kan datangnya dari pribadi, bukan dari. Kalau gua nggak ngerasa dilecehin juga mau gimana? Iya. Nggak bisa. Bisa itu. Kalian nggak bisa Atau gue lihat di sini tuh sebenarnya cemburu bro. Harusnya paha saya. Apa? Harusnya paha saya. Enggak itu bercanda. Emosi deh guys. Wah parah sih memang Koles ini guys. Kasihan sih gue. Jadi Tapi kemarin tuh intinya tuh pengen buat gue secara resmi berpisah dengan dia secara Baik-baik tim gitu. ya, secara baik-baik. Itu aja sih inti penyampaiannya. Tapi ya perkara tadi hal-hal yang tidak sesuai yang gue omongin karena gue ngejaga perasaan dia, tapi ternyata menyakiti perasaan bokap gue, yaitu gue juga ralat. Mantap. Gue juga hal itu benar terjadi. Ini pertanyaan, dapat pesangon nggak pas berpisah dari pesan. biasanya kan orang resign atau dipecat. Bukan pesangon, tapi dia sampaikan, jadilah anak yang baik, berbakti pada orang tua, tetap tebarkan cinta kasih kepada seluruh manusia, udah gitu. Oh, anjir berarti Lebih dia keren muda dong kepada semua makhluk. Ini manusia doang. bukan, maksud gua gini, dia ketika dia ngomong kayak gitu, di sini gua melihat secara psikologisnya doi, dia merasa bersalah telah melakukan semua hal itu. Sehingga dia mencoba membayar kesalahannya di masa lalu, di kemarin-kemarin itu dengan cara memberikan pesan-pesan yang baik dan teduh gitu, Bre. Mantap. Ya gitu aja Sorry, sih. Mas. Ya. Ada lagi? Ya ini ada yang nulis sih, Koles cemburu, harusnya Lina tuh Dari dulu kan incaran Kores. Enggak, itu juga dia yang ngetik ya. Kan gua dulu yang ngomong gitu ke gua dia. Nggak ada. Oh, jadi gua. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi gua. penonton Yang di highlight terus sama Lina Wijaya itu Bang Zuma sama Kores. Oh, iya. Terus kenapa lu yang bahas paha? Dari penonton ada iya, komen iya. ini ya. Oh iya, Ada komen. iya. Bahkan share di grup ketemu sama Malaf Penonton. Iya. Terus dia nanya gitu, pengen tahu Iya. perasaan gua gimana. Iya.
Ya jadi Ikhwan inilah apa namanya inilah ini Tunggu, aku mau nanya, Lina Wijaya berapa sih timnya? sekalian tabayun tanya yang dipegang Lina Wijaya itu bagian mana? Kalau gue inget ini apa? Punggung tuh di Enggak, bawah tangannya ngelus-ngelus ada kok di video kemarin. sama hidung kalau nggak salah. Hidung, nyadar nggak hidung? Waduh. Enggak lah. Ini nambah-nambah aja jangan. enggak Enggak ya? perasaan enggak, kalau hidung mah pasti ke Perasaan. ini gua. Enggak. Ini Ngapain Lina, juga Lina berani? berapa sih timnya? Hah? Ada berapa orang memang timnya? Kan selalu bawa tim Lina Wijaya gitu. Nah, ini loh. Timnya pencari. Tangannya ke bawah ini loh. Editan itu editan udah nggak usah dibahas editan. Enggak, tim Lina Wijaya berapa orang sih? Gua nggak tahu pastinya, Bang. Ya, Tapi karena asli. ya karena gua Aspri gua terpisah. Kerjanya. Tapi kalau tim-tim yang intinya gitu, tim inti dia gua nggak tahu. Yang jelas ada gitu. Oh, bentar. Aku Enggak, mau kerjanya apa sih? Tim Lina Wijaya itu kerjanya apa memangnya? dia udah nggak begitu rame juga. Apa ya? Ya gue bingung itu, perasaan nggak ada yang dikerjain. Kayak yang dipisahin mana dia ngerti? Enggak, masa kan harusnya kan tahu, masa kerjaan utama nggak tahu apa yang sih ngatur gitu. ini aja WA, chat segala macam, terus persediaan Galon Diundang. Presiden apa? air minum. bukan persediaan ini. Jadi pembicara narasumber. Jadwal kayak gitu. Jawab live TikTok. Bukan live TikTok. Apa tuh? Schedule agenda. Agenda apa? Memang Agendanya. selain di medsos, Kebaktian. Ya, mungkin. pelayanan apa? Layanan di Zoom ya online. Pelayanan lapangan. Lapangan. oh dia ada ke lapangan juga. Ya. Contohnya kemana? Ya contohnya misal ke Istiqlal kayak gitu. Ngapain? Hah? Sholat. Ya, kita waktu itu pernah bikin konten di Istiqlal. Jadi Istiqlal habis itu ke katedral. Jadi di situ tuh kontennya adalah umat beragama tuh harus bersatu dan Oh sebagainya. artinya bukan pelayanan jumpa orang. Oh iya, bukan di Oh. bawah Itu gereja namanya mana. konten. Iya. Nggak, kan Jadwal pelayanannya konten maksudnya. Jadwal konten dong. Iya, kayak gitulah. Karena kan Pelayanan. heeh, Nggak, kita pikir kan pelayanan tuh kan contoh nih, kita ke panti asuhan. Kalau nggak kayak kemarin kami ke belakang Istiqlal tuh. oh, Ada gelandangan yang Kalau- dimurtadkan. Ada gelandangan yang dimurtadkan, kita ke sana Ngasih bakti jawab, sosial, bakti sosial. sekaligus dakwah supaya iman mereka kuat. kalau yang gitu ada juga. Oh, itu ada Jadi juga. kita bagi-bagi obat lah gitu. Nggak sebenarnya sih juga Nah. sama itu konten-konten juga gitu. Ya, Soalnya kita dia konten, ekstrim. tapi maksudnya sekali kalau yang itu kita bilang pelayanan. Nah, Tapi bedanya kok juga nggak pakai PA. Bagi-bagi Nggak pakai anggota gitu, nggak Ba- perlu anggota juga kan. Ada. Tapi gini Jul, kalau apa kayak nih Goldian, Daman, Kores ya, itu konten ada yang ini Bu Anggi. Nah ini ada nih berarti Lina gitu bang. Ada bosnya ya. Ada bosnya. Pasti Nggak, dong. nggak, Nina itu kan sekarang gini, pekerjaan dia apa sih selain bacot-bacot di medsos? itu influencer aja. Dia udah kan nanti cuma bacot-bacot di medsos. Berarti ada bosnya. Followernya Nggak 60 ada. doang masalah itu. Dia independen, Bro. Iya, masa banyak gini, Kores, banyak gua. nggak, masalah penontonnya nggak ada. Terkenal kagak. Gua Udah juga bingung habis. gitu. Kecil banget soalnya dia tuh. Enggak, tapi Lu kalau bandingkan Elia Miron harus kita akui gede ya. Apalagi Ya. sekarang gitu. Lu bandingin sama siapa yang Kristen yang lain? Pak Bombom lebih gede Pak Bombom. Victoria Alda Setiawan, Wah, Victoria Alda gitu kan. gua nggak tahu lah kalau itu. Afrida Magdalena Lumbagaol. Rezeki orang beda-beda kalau untuk masalah Eh, di Udah, terkenal. aku mau flashback. Aku mau tanya. Februari kan murtad. Nah, itu keluar dari rumah terus ikut Lina Wijaya apa gimana? Mungkin Sebenarnya mau dicer- buat-buatnya. Kan katamu mulai ikut Lina Wijaya atau Oh. masuk Kristen Februari kan? Nah, pasca itu, yuk keluar dari rumah terus ikut Lina apa gimana? Lina nggak ada kantor ya? Lina nggak ada kantor. Enggak ya, siapa tahu di bukain Enggak, apartemen Enggak, atau enggak, itu. enggak. Gua dari Tetap rumah stay di sini. tetap saya Digaji. Nggak, digaji nggak? Hah? Ada digaji nggak? gaji Rahasia lah. Enggak. Asmara ya. enggak usah lah. Enggak usah lah, enggak usah lah. Wah, gua rugi dong gajiin dia nih. Oh ya, gua ada kontribusi ya. Kalau gua ada kontribusi disuruh mau. Volunteer aja, Bre. Oh, volunteer. Filantropi berarti. Gua ya itu niatnya sekaligus membantu, sekaligus belajar tentang kekristenan. Nah, ini sekarang gitu. Nah, ini mungkin yang belum dibahas itu. Terus lu ngapain balik Islam lagi? Kenapa? Kemarin kan Orangnya udah di mana? Olehnya tuh ya pertama gua pikir pada saat itu Kristen tuh lebih baik, tapi pada nyatanya
predestinasi yang disebutkan. Wah, tapi kalau ngomong Alien ini mah Iron. bahaya. Enggak apa-apa. Nggak bahaya, lu di backup. Jadi gini, Petarung semua boleh aman. gua nggak setuju dengan predestinasi yang disebutkan oleh John Calvin. Oh. Di situ dikatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia untuk dibinasakan dan ada juga untuk diselamatkan. Berarti udah ditentukan nasib Ya, orang udah Ya, ditentukan. nasib orang bagi saya bahwa yang seperti itu Tuhan tidak adil. Iya, harusnya berjuang dong. Iya. Untuk apa kalau seperti itu predestinasi kepada manusia? Hal-hal seperti itu. Manusia kalau seperti itu tidak bisa disalahkan sama sekali. Semuanya bisa disalahkan kepada Tuhan karena siapa? Tuhan yang menciptakan dia untuk binasa. boneka gitu ya, Ya. macam kangkuru. Jadi hal itu bertentangan dengan konsep free will yang Iya. sering-sering disebutkan. Kehendak bebas dong, kehendak bebas manusia. Itu bertentangan. Dari situ aja sih gua udah. Wah, udahlah. Anjir, apa itu? Ya kalau teologinya John Calvin gitu yang dipakai Budia Sali. Nah, terus apa lagi? Itu predestinasi emang harga mati di mana Kristen harus menerima itu karena itu tertulis, Bre. Itu Ya. ada di Efesus 1 nomor 4. Ya. Efesus 1 nomor 4. Sedikit terpanggil. Terus karena nonton Donditan juga sih, gua baru tahu. Ya, Koh Dondi. Koh Dondi. Iya, setelah nonton Koh Dondi, oh ternyata begini ya gitu. Kalau gua tahu dari dulu ada Koh Dondi, mungkin gua lebih milih ke Koh Dondi aja. Belajar. Ya. Mantap. Setelah gua waktu itu Bu Lina ngomong mau deh silaturahmi ke Koh Dondi. Oh ya udah saya cariin ya Bu, saya cariin kontaknya. Gua kontak. Oh Koh Dondi ini siapa ya? Gue cari aja di YouTube. Gue jadi sering lewat tuh di YouTube. Oh, gara-gara Lina Wijaya sendiri Iya, gue sering ngasih nama Koh Dondi. lewat. Gimana nih? Ya udah ketemu aja yuk. Pengen lihat. Tapi kan Bu Linanya nggak mau. Gitu. Oh. Nggak mau. Ya udah jadi itu Bukan juga. nggak mau karena gue Koh Dondinya nggak tahu. Ya Terus harus tahu dulu, nggak mau itu birokrasi kesananya, linanya. Terus gitu aja sih Bre sebenarnya. oke lah. Sip, jadi mantap Ikhwan. Nah ini yang poin pentingnya ya, kenapa beliau kembali ke Islam gitu. Karena pertama ada apa? Asbab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Koh Dondi. Lalu kemudian yang paling menohok itu konsep predestinasi sih memang, konsep predestinasi. Coba gue Efesus 1 nomor 4 Gut. Ini kalau misalnya dialognya lagi akademisi, dalil-dalil kayak gini gua keluarin. Apal berarti Bang? Apal banget, Bre. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan agar kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Selamat datang di kebenaran. Jadi memang sebelum dunia dijadikan sudah ada yang Sudah dipilih dipilih. Tuhan. Nah, sekarang konsekuensi logisnya ketika sudah ada yang dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan, artinya ada yang tidak dipilih sebelum dunia dijadikan. Makanya ada yang gini, banyak yang dipilih tapi sedikit yang terpanggil juga. Iya, itu dia gitu kan. Nah, jadi konsepnya yang tadi dijelasin sama ini Chen ini gitu, Bre. Mantap, alhamdulillah. Nah, semoga sekarang lo istiqomah Amin. di dalam Amin. Islam, makin memperbanyak ilmu agama dan juga makin memperbanyak ilmu romansa, terutama yang syar'i gitu. Sehingga lo tidak mudah baper oleh wanita-wanita yang cuma hai, cuma gitu. Dan semoga lo menjadi pemimpin rumah tangga yang baik dan diandalkan oleh istri dan anak-anakmu nanti, Chen. Amin. Amin. Sama Allahumma satu amin. hal Bang, jangan lupa tetap selalu berjamaah dengan kita. Berjamaah itu. Amin. Ini apa namanya? Nanti dibuka lah jalan sama Allah. Ini apa salah satu nilai plus Islam dari agama lain gitu. Allah menitipkan kepada kita harus memegang tali agama Allah, yang dimana artinya berjamaah. Kenapa? Karena kalau lu berjamaah, masalah sendiri ditanggung sama-sama, jadinya ringan. Tapi kalau lu masalah sendiri, lu tanggung sendiri, yang harusnya sepele jadinya susah gitu, Bre. Itu tuh mantapnya Islam tuh itu tuh. Beautiful. Nikmat iman jaga ikhwan. Oke, mantap. Apalagi Gold, lo ada mau cerita masa lalu? Enggak? Mungkin Udah sip. terlalu banyak. Closing statement. Ya, closing statement. sama ya kayak Bang Kores. Intinya teman-teman kita doakan Bang Chen semoga selalu istiqomah di jalan Allah dan terus berjuang menolong agama Allah. Tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Amin. Udah, ada lagi? La ilaha illallah. Wah, mantap. Ya itu teman-teman, kalau orang udah pernah kenal tauhid, susah
nyembah konsep-konsep pagan gitu, pasti balik lagi. Ini apa ya namanya? Ini sebuah apa ya? Jadi belum closing ya, nggak apa-apa lah. Panjang aja, dulu saja nanti yang closing. Jadi fenomena setelah apa namanya? Setelah murtad lalu kembali itu banyak, Ikhwan. Karena ketika mereka murtad, mereka di situ belajar, gitu kan? Mereka belajar, oh anjir ternyata bener nih, Islam yang bener nih. Gak ada yang lain. Ini bagusnya di luar doang. Ketika kita lihat di dalam, konsepnya nggak cocok dengan akal manusia. Itulah kenapa Allah selalu berfirman, afala taqilun, Pakai otak. apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak Afala menggunakan akal? tadakkaru. Nah, kayak gitu, Ikhwan. Dan yang menarik, banyak juga yang sudah Kristen terus kembali lagi ke Kristen, sudah Kristen, banyak juga yang Kristen ke Islam terus kembali lagi ke Kristen karena mereka nggak kuat dengan agama yang disiplin ini. Sama satu lagi, nggak berjamaah. Jadi mereka nggak tahu bagaimana memperdalam iman mereka di Islam gitu. Tapi yang lucunya, selain banyak juga yang dari Kristen balik lagi ke Kristen, nanti balik lagi ke Islam gitu. Hehehe. Aku kasih contoh. Artis Tigor tahu lo? Tigor, iya. Dia kan Tigor. Kristen, Islam, balik lagi ke Kristen, balik lagi ke Islam. Itu Karena dia, udah kenal Bre. tauhid terus balik lagi ke Kristen. Aneh ya ternyata. bolak-balik. Iya Akhirnya gitu. balik lagi ke Islam. Karena bagaimanapun akal manusia tidak bisa menerima jika Tuhan itu ada banyak dan Tuhan itu terbagi-bagi dari apa ya, perwujudannya atau manifestasi wujudnya atau karakternya atau pribadinya gitu. Ya Tuhan ya satu-satunya satu gitu loh. Mau dibawa ke pribadi ya satu gitu. Nggak bisa kebanyak-banyak gitu, Bre. Yuk sip, mari kita tutup. Si Julius lama juga nggak tahu kenapa dia. Tutup dengan doa aja, Bang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis live kita kali ini, Ikhwan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.